Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom blessed people. Kembali lagi di ibadah FPM Community. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kalau hari ini ya Tuhan kami masih dapat berkumpul bersama ya Tuhan Yesus di tempat dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus kalau kami masih dapat beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarpun masih via online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu tetap ada ya Tuhan Yesus, melawat hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau buka hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang masuk ya Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu.
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar setiamu, Tuhan, di dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Besar setiamu, rahmat-Mu Tuhan, di dalam hidup setiap kami. Bersyukur Tuhan, inilah pujian kami yang kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kami menaikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya, Kau yang tak pernah tinggalkan kami, tak pernah sekalipun. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Mari kita lebih lagi menyanyikan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu Tuhan,
kami Tuhan. Haleluya, Kau yang nyalakan api kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus kalau Kau yang melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang lihat setiap hati kami ya Tuhan Yesus, yang ingin lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dari hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau kami masih diperbolehkan ya Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang bukakan telinga kami ya Tuhan Yesus, Kau yang bukakan hati kami ya Tuhan, sehingga setiap apa yang kami dengar ya Tuhan Yesus tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya Tuhan Yesus, tapi itu dapat menjadi rema ya Tuhan Yesus bagi kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Shalom buat semua teman-teman yang ada di AMPM Youth. Hari ini jumpa lagi bersama dengan Kaditer Nicholas. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa, Engkau berbicara buat setiap kami. Biar firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami, firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu dan kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Nyatakan kuasa-Mu buat setiap kami ya Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu ini, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, shalom teman-teman semua yang ada di IMPM. Hari ini Kaditer diberikan judul atau tema khotbah tentang kemenangan. Kaditer percaya bahwa hari-hari ini setiap kita perlu berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, karena memang firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Nah, teman-teman, semua kemenangan-kemenangan yang kita perlukan untuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa kemenangan itu Tuhan sudah berikan semuanya buat kita. Jadi percayalah apapun persoalan kita, apapun masalah kita, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, yang teman-teman perlu mengerti bahwa kemenangannya Tuhan sudah berikan. Jadi karya salib Kristus telah menyediakan kemenangan itu dalam kehidupan setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mati satu kali buat kita, dan kematiannya itu kemudian mengerjakan seluruh kemenangan-kemenangan bagi kehidupan setiap kita. Jadi hari ini seharusnya teman-teman semua yang ada di AMPM, termasuk Kaditer, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang seharusnya hidup dan berjalan dalam kemenangan. Oleh sebab itu, kemenangan itu pasti. Kekalahan itu adalah sebuah pilihan. Artinya apa? Artinya di dalam Tuhan, kemenangan itu udah pasti dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau hari ini kita mengalami kekalahan demi kekalahan, itu keputusan kita, itu adalah pilihan kehidupan kita, bukan karena Tuhan. Jadi secara de jure, Tuhan sudah memberikan kemenangannya dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekarang bagaimana apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara de jure, sudah menangkan di atas kayu salib, kita bisa mengalaminya secara de facto, secara fakta dalam kehidupan setiap kita. Jadi percayalah teman-teman bahwa seharusnya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Nah, tapi masalahnya begini teman-teman, masalahnya seringkali kita nggak menang. Justru seringkali kita mengalami kekalahan. Itu sebabnya Alkitab memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, itu digagalkan oleh apapun juga. Jadi sebenarnya kemenangan yang Yesus berikan kepada kita, itu bisa gagal. Bukan karena Yesus yang menggagalkannya, justru seringkali kegagalan terjadi dalam kehidupan setiap kita, itu penyebabnya adalah karena diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ini yang mau kita bahas hari ini, apa sih yang menyebabkan kita gagal? Apa sih yang menyebabkan seringkali kita nggak mengalami kemenangan dalam kehidupan setiap kita? Amsal 25 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan seperti apa? Alkitab katakan begini, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi Alkitab menggambarkan kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, itu seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kota-kota di zaman dulu itu pinggirannya itu bukan perumahan. Kota-kota di zamannya Yesus itu pinggirannya adalah tembok. Ya. Jadi kenapa tembok? Karena tembok ini adalah
tempat perlindungan bagi kota tersebut, sekaligus tembok untuk menjaga keamanan bagi kota tersebut. Jadi kota di zaman tersebut dikelilingi oleh tembok untuk menjaga keamanan dari kota tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau kota di zaman dulu nggak punya tembok? Apa yang terjadi kalau kota-kota di zaman dulu temboknya roboh? Maka kota itu adalah kota yang gampang sekali untuk dikalahkan. Kota itu akan gampang sekali untuk ditaklukkan. Karena apa? Karena kota tersebut udah gak punya pertahanan lagi. Kota tersebut udah gak punya perlindungan lagi. Dengan kata lain begini, kapanpun musuh masuk dan bisa setiap saat mengalahkan kota tersebut. Oleh sebab itu, apa sih maksudnya orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya? Artinya, kalau kita sebagai orang percaya, kemudian kita nggak punya pengendalian diri, kita nggak punya penguasaan diri, maka orang tersebut akan gampang dihancurkan, akan gampang untuk dikalahkan. Makanya Amsal 16 ayat yang ke-32, Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Justru di sini dikatakan sebaliknya, orang yang sabar, orang yang bisa menguasai dirinya lebih dari pahlawan, bahkan lebih daripada orang yang merebut kota. Jadi zaman dulu teman-teman, ketika seseorang disebut sebagai seorang pahlawan, mereka adalah orang-orang yang berhasil merebut kota. Itu baru dianggap kemenangan, itu baru dianggap sebagai seorang pahlawan. Jadi dari dua ayat yang baru kita baca ini, ternyata kita mengerti apakah yang seringkali menggagalkan kemenangan-kemenangan yang seharusnya menjadi milik kita. Apa yang seringkali membuat kita terganjal, bukannya menjadi pemenang, tetapi kita menjadi pecundang. Dan Alkitab mencatat bahwa salah satu penyebab terbanyak adalah karena kita nggak pernah belajar untuk menguasai diri kita. Jadi ternyata menguasai diri kita itu adalah bagian terpenting supaya kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu salah satu hal yang harus kita miliki dalam kehidupan adalah kita harus menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, maka Alkitab katakan bahwa kita akan menjadi orang yang gampang atau mudah dikalahkan. Nah, masalahnya apa? Ada begitu banyak orang hari-hari ini, mereka datang ke gereja, mereka mengikuti kebaktian tapi hidupnya berantakan. Mereka nggak bisa menang dalam menghadapi masalah. Mereka kalah dalam persoalan. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satu hal yang nggak pernah kita pelajari adalah kita nggak pernah belajar menguasai diri kita. Ini sesuatu yang sederhana, tapi seringkali kita abaikan bahwa menguasai diri adalah salah satu hal yang penting untuk kita pelajari dalam kehidupan ini. Banyak orang lebih senang mengendalikan orang lain daripada mengendalikan dirinya sendiri. Sadarkah kita bahwa begini, untuk mengendalikan orang lain itu susah banget. Untuk mengendalikan pasangan kita, untuk mengendalikan teman kita, untuk mengendalikan orang-orang di sekitar kita, susahnya bukan main. Tapi yang perlu kita mengerti pada pagi hari ini adalah bahwa yang paling gampang untuk kita kendalikan, yang paling gampang untuk kita kuasai adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena ternyata musuh terbesar dalam kehidupan ini adalah diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita nggak bisa menguasai teman-teman kita. Mungkin hari ini kita nggak bisa menguasai pacar kita. Tapi paling enggak kita bisa banget menguasai diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, Alkitab mencatat kita akan lebih daripada seorang pahlawan. Kita akan bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Teman-teman semua yang ada di IMPM, Simpson itu manusia yang sangat hebat banget.
Di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak ada orang yang lebih kuat daripada Simson. Ini orang yang begitu punya kekuatan yang luar biasa. Di zamannya Simson gak ada yang bisa lebih hebat daripada Simson. Apapun bisa dia kalahkan, apapun bisa Simson lakukan. Tapi masalahnya begini, kelemahan Simson adalah dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia berusaha menguasai semuanya. Dia berusaha menguasai semua situasi, masalah, keadaan. Tapi satu hal yang Simson gak bisa kuasai adalah dia gak bisa menguasai dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Waktu Simson kemudian tidak bisa menguasai dirinya sendiri, maka Alkitab mencatat hancur kehidupannya. Oleh sebab itu hari ini, sehebat apapun seseorang, dia punya potensi luar biasa. Dia punya karunia yang luar biasa. Tapi kalau orang tersebut nggak punya kemampuan untuk menguasai diri, maka orang itu akan bisa mengalami kehancuran. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar teman-teman. Apa aja sih yang perlu kita kuasai dalam kehidupan kita? Apa aja sih yang perlu kita kendalikan dari dalam kehidupan setiap kita? Supaya begini, waktu kita mengendalikan hal-hal ini, kita bisa muncul sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang perlu kita kendalikan dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Ya. Kenapa perkataan ini penting, teman-teman? Karena apa? Karena ada begitu banyak orang di dunia ini, mereka nggak bisa mengendalikan perkataannya. Dan sadar nggak teman-teman bahwa titik awal kehancuran kehidupan seseorang karena orang tersebut nggak bisa menguasai kata-katanya. Alkitab udah mencatat dan memberitahukan kepada kita bahwa hidup mati manusia itu dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam mulut kita ini teman-teman ada kuasa yang bisa menentukan hidup dan kematian, hidup dan kehancuran. Nah, sayangnya apa? Sayangnya ada begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, nggak pernah belajar untuk mengendalikan perkataannya, nggak pernah belajar untuk mengendalikan kata-katanya. Hari-hari ini ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur, ya, berantakan. Karena apa? Karena begini, karena seringkali kita mengeluarkan kata-kata kutuk melalui mulut kita. Ya, ada begitu banyak perselisihan terjadi. Ya, teman satu gereja bisa musuhan, gereja bisa pecah. Kenapa? Karena begini, kita nggak pernah belajar untuk mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ada begitu banyak orang kepahitan, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini hancur kehidupannya. Karena apa? Karena begini, kita nggak pernah belajar mengendalikan kata-kata kita. Ya, waktu kita mengeluarkan kata-kata kutuk, sadar nggak kita bahwa begini, ada kuasa yang keluar dari mulut kita untuk menghancurkan orang tersebut. Oleh sebab itu hari ini surat Yakobus menggambarkan kepada kita bahwa lidah kita ini itu seperti gagang kemudi yang kecil dalam sebuah kapal yang besar. Jadi kapal itu mau kemana arahnya itu ditentukan atau dikendalikan oleh gagang kemudi yang kecil. Artinya apa? Artinya perkataan kita akan menentukan arah kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita tidak mengutuki orang lain. Mungkin hari-hari ini kita nggak mengutuki orang-orang di sekitar kita. Tapi berapa banyak di antara kita anak-anak muda yang kemudian kita selalu mengutuki diri kita sendiri lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Seringkali kita berkata begini, saya mah orang bodoh, saya mah orang bego, saya bukan siapa-siapa. Nah, seringkali kan kita ucapkan itu terhadap diri kita sendiri kan? Betul gak sih? Kenapa kita selalu mengucapkan kita bodoh, kita bego, kita bukan siapa-siapa, saya orang miskin, saya orang susah. Kenapa? Padahal begini, Alkitab tidak pernah mengatakan itu kepada kita. Yang Alkitab katakan kepada kita adalah bahwa apa? Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial.
Kita diciptakan Tuhan dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan aja mengatakan hal itu kepada kita, kenapa diri kita sendiri harus mengatakan kata-kata kutuk untuk diri kita sendiri? Kalau kita mengutuki diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang menghancurkan kehidupan pribadi kita sendiri. Kita sedang membawa kehidupan kita bukan kepada hidup yang Tuhan inginkan, tapi sebenarnya waktu kita mengutuk diri kita sendiri, kita sedang membawa kehidupan kita masuk kepada lembah-lembah kehancuran. Karena apa? Karena kita mengutuki diri kita sendiri. Ya, makanya hari ini teman-teman, jaga perkataan kita, kendalikan kata-kata kita, baik buat orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Dan kami terpelajari dalam Alkitab, bangsa Israel gagal menikmati tanah perjanjian. Padahal begini, tanah perjanjian adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel hidup di tanah yang penuh dengan susu dan madu tersebut. Rancangan Tuhan buat kehidupan bangsa Israel adalah rancangan Tuhan yang bukan mendatangkan kecelakaan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan merancang kehidupan kita bukan untuk rancangan-rancangan kecelakaan. Dia ingin memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kenapa seringkali kita nggak mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita? Yang teman-teman perlu sadari adalah bahwa rancangan Tuhan buat bangsa Israel bukan padang gurun. Rancangan Tuhan buat bangsa Israel adalah tanah perjanjian. Tapi masalahnya begini yang terjadi, karena mereka nggak bisa menguasai perkataan mereka. Apa yang terjadi? Mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menggagalkan mereka masuk tanah perjanjian? Bukan Tuhan, tapi karena persungutan mereka, karena perkataan yang mereka lontarkan. Tuhan tetap setia dengan janjinya, tapi seringkali kita gagal menikmati yang terbaik. Karena apa? Karena kita gagal menguasai perkataan kita. Ya. Hari ini banyak teman-teman ya, kalau teman-teman apalagi di zaman sekarang ini, di zaman medsos ya, teman-teman mungkin kita udah gak ngomong dengan mulut kita, tapi kita ngomong dengan medsos kita. Hati-hati dengan apa yang kita tulis di medsos kita. Ada begitu banyak contoh di mana ada orang-orang yang menulis semau-maunya di medsosnya, berakhir di penjara. Oleh sebab itu hari ini, kuasai perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ketik di medsos, kuasai, kendalikan perkataan-perkataan kita tersebut. Oke? Yang kedua, apa sih yang perlu kita kendalikan dalam hidup ini supaya kita terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan? Yang kedua yang perlu kita kendalikan adalah kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Ya, karena ada begitu banyak orang takut menjalani kehidupan. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan pikirannya ini. Kenapa sih ada orang yang takut? Ada orang yang selalu mengalami ketakutan demi ketakutan dalam hidupnya. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena begini, karena ada yang salah dengan pikirannya. Kenapa ada orang-orang yang khawatir? Karena ada sesuatu yang salah dalam pikirannya. Orang yang takut, orang yang khawatir, itu kan begini kan, orang itu takut kepada sesuatu yang belum tentu terjadi, ya kan? Dan Kak Dieter mau katakan begini, bahwa ketakutan dan kekhawatiran hidup kita akan membunuh iman kita. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, mari kita kendalikan pikiran kita. Belajarlah begini, untuk menaruh sesuatu yang benar di kepala kita. Belajarlah untuk menaruh sesuatu yang benar di pikiran kita. Ya. Oleh sebab itu Kak Dieter mengerti ya, kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa percabulan. Kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa perzinahan. Teman-teman bisa bedain ya antara percabulan dengan perzinahan. Percabulan itu dosa pikiran, ya. Mikir yang
jorok-jorok, mikir yang kotor-kotor, itu percabulan. Nah, perzinahan itu apa? Perzinahan itu adalah percabulan yang dibuahkan. Nah, itu perzinahan. Kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa perzinahan? Karena apa? Karena begini, mereka nggak bisa mengendalikan pikirannya. Makanya kalau ada orang yang nggak bisa mengendalikan pikirannya, maka apa yang terjadi? Orang itu akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena dosa perzinahan itu datangnya bukan ujuk-ujuk. Dosa perzinahan itu datangnya bukan tiba-tiba, ya kan? Kenapa ada orang yang jatuh dalam perzinahan? Karena begini, ada yang nggak beres di pikirannya, ada yang kotor dalam pikirannya. Nggak ada tuh orang berzina tuh tiba-tiba, nggak ada. Bangun pagi gitu ya, waduh, hari ini mau berzina sama siapa ya? Nggak ada yang kayak begitu, ya kan? Karena ininya dulu nih udah nggak beres nih. Ininya penuh dengan pikiran-pikiran jorok, pikiran kotor, pornografi. Makanya orang tersebut bisa jatuh dalam dosa-dosa perzinahan. Makanya Joel Osteen katakan apa? Joel Osteen katakan begini, bahwa pikiran adalah medan pertempuran terbesar kehidupan. Siapa yang bisa mengendalikan pikiran kita akan menguasai kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu kalau kita mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang negatif, maka apa yang terjadi? Maka kehidupan kita akan cenderung negatif. Tapi kalau kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka firman dan kebenaran yang akan mengendalikan, mendrive kehidupan setiap kita. Ya. Amsal 23 ayat yang ke-7, Alkitab katakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Artinya apa? Apa yang engkau pikirkan, itulah dirimu. Kalau engkau berpikir, aku nih orang yang kalah, maka kalahlah kehidupanmu. Kalau engkau berpikir, saya orang yang bodoh, maka bodohlah tindakan-tindakanmu. Kalau engkau berpikir, saya ini orang yang gagal, maka gagallah seluruh kehidupanmu. Betul gak sih? Karena siapa diri kita ditentukan dari apa yang kita pikirkan. Ada begitu banyak orang mau berperang, tapi mikirnya udah gagal, maka gagallah dia dalam berperang. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-8, Paulus katakan apa? Paulus katakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Perhatikan baik, pikirkanlah semuanya itu. Ya, teman-teman semua, ini merupakan sebuah pengajaran yang penting. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya apa? Supaya pikiran kita ini diisi dengan kebenaran dan firman Tuhan. Kalau teman-teman perhatikan waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, Paulus ini bukan sedang berada di kapal pesiar, dia sedang menikmati lautan, menikmati langit, kemudian dia tulis firman Tuhan ini, enggak. Waktu Paulus menuliskan firman Tuhan ini, Paulus sedang ada dalam penjara. Dia punya segudang alasan untuk mengeluh. Dia punya segudang alasan untuk menjadi kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Setidaknya dia punya alasan untuk tidak melayani untuk orang-orang yang ada di Filipi melalui surat-suratnya. Dia punya 1001 macam alasan. Dan kalau dia pun melakukan hal yang seperti itu, kita bisa memaklumi. Iya kan? Tapi yang luar biasa, Paulus tidak membiarkan pikirannya terpenjara oleh hal-hal yang negatif. Paulus tidak membiarkan pikirannya terikat dengan kesusahannya, dengan penderitaannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus menolak untuk terjebak. Sekalipun dia ada dalam situasi dalam penjara, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang buruk, Paulus tetap memancarkan ungkapan-ungkapan sukacita lewat tulisan-tulisannya. Supaya apa? Supaya orang yang membacanya tidak pernah kehilangan pengharapan. Karena apa? Paulus tidak membiarkan pikirannya tercemar oleh hal-hal yang negatif. Makanya hari ini kendalikanlah pikiranmu. Maka engkau akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, yang perlu kita kendalikan,
supaya kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Yang ketiga adalah kita harus belajar untuk mengendalikan perasaan kita. Kenapa perasaan kita perlu kita kendalikan? Karena apa? Karena begini, karena ada orang-orang yang harus melampiaskan perasaannya. Ada orang-orang yang harus melampiaskan emosinya, baru dia puas. Ya kan? Dia harus mengungkapkan semua dunia, seluruh dunia harus tahu apa yang dia alami dalam kehidupan. Dia nggak bisa mengendalikan perasaannya. Dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Dan berapa banyak, ada begitu banyak orang kehilangan yang terbaik yang daripada Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupannya. Mereka kehilangan itu semua. Hanya karena apa? Nggak bisa mengendalikan perasaannya. Ada orang-orang yang begitu emosional dalam kehidupan. Ada orang-orang yang begitu temperamental dalam kehidupan. Dan yang orang itu pikirkan, wah kita harus selesaikan semuanya. Dengan cara apa? Mengumbar perasaan, mengumbar emosinya. Ya, dan waktu kita biarkan emosi kita meledak-ledak, waktu kita membiarkan emosi kita umbar, yang ada begini teman-teman, masalahnya bukan tambah selesai, masalahnya tambah rumit. Masalahnya berlipat ganda, masalahnya datang lagi, bukan sendirian, masalahnya datang sama teman-temannya. Itu dia tuh. Ya. Ada orang yang berkata, gua mah orangnya begini, ya Koniter gua orangnya begini, ya kan? Kalau lu nggak seneng lu mau apa? Wah, hari ini belajarlah untuk mengendalikan perasaan kita. Belajarlah untuk mengendalikan emosi kita. Kalau kita marah sama seseorang, jangan diumbar-umbar di media sosial teman-teman. Seakan-akan seluruh dunia perlu tahu kalau kita marah sama orang itu. Kalau kamu marah sama seseorang, selesaikan langsung sama orang tersebut dong. Nggak perlu kamu marah, nggak perlu kamu umbar. Kamu perlu menghadapinya, kamu perlu menyelesaikannya. Bukan diumbar, bukan dilampiaskan. Media sosial bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Karena hari-hari ini kan ada begitu banyak orang ya ada masalah nyelesainnya lewat media sosial. Seakan-akan kalau dengan media sosial kita bisa menyelesaikan masalah. Enggak, Alkitab enggak pernah katakan seperti itu. Oke? Yang Tuhan mau adalah begini, ketika kita punya masalah dengan orang, yang pertama kita belajar, kendalikan perasaan kita kendalikan emosi kita kuasai diri kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk menghadapi orang tersebut, memberikan pengampunan kepada orang tersebut, atau kita minta pengampunan dari orang tersebut. Kita harus belajar menghadapinya, supaya apa? Supaya masalah yang ada tidak jadi berlipat ganda, masalah yang ada jadi selesai. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, kalau teman-teman mau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya, Alkitab memberitahu dan mencatatkan kepada kita bahwa belajarlah untuk mengendalikan diri kita. Kendalikanlah, kuasailah diri kita. Kendalikan perkataan-perkataan kita, kendalikan pikiran kita, dan kendalikan perasaan kita. Maka engkau akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kalian sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran-Mu ya Bapa, ajar kami Tuhan. Supaya di hari-hari terakhir ini kami boleh muncul sebagai seorang pemenang. Dan seorang pemenang, seorang pahlawan adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Karena kami tahu bahwa tanpa penguasaan diri, kami akan seperti kota yang roboh temboknya. Kami akan gampang dihancurkan. Kami gampang untuk ditaklukkan. Kami percaya Tuhan, roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kemenangannya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berikan kemampuan kepada kami. Untuk kami boleh menguasai, mengendalikan diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, nyatakan firman-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian.
God bless you. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk memberkat. Kira labaya shika labaya sanda. Kura labaya shiki labaya sandi. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia limpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.